Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari tugas besar kami yang berjudul Software Defined Network atau SDN. Sebelum kami memulai presentasi kami, alangkah lebih baiknya jika kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Dengan saya pribadi, perkenalkan nama saya Feni Periwanti Saragi dengan NIM 17101015 dan rekan saya. Saya Redi Irhamni, NIM 18101171. Dan saya sendiri, Riza Fitianasari, dengan NIM 18101173. Selanjutnya kita masuk ke presentasinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang SDN. Topologi telekomunikasi semakin hari semakin pesat membuat sebuah jaringan komputer memiliki berbagai macam perangkat jaringan seperti router, switch, dan perangkat lainnya, di mana perangkat ini memiliki sebuah kebijakan yang sesuai dengan penggunanya. Akan tetapi, teknologi saat ini memiliki keterbatasan di antaranya kebijakan. Maka dibentuklah sebuah arsitektur yang disebut Software Defined Network atau SDN. SDN merupakan konsep baru dalam mendesain, mengelola, dan mengimplementasikan jaringan, di mana sistem pengontrol arus data dipisahkan dari perangkat kerasnya. SDN memungkinkan network administrator untuk mengatur pusat kontrol jaringan melalui sebuah controller tanpa akses fisik ke switch. Adanya kami di sini yaitu untuk mempelajari lebih lanjut mengenai SDN melalui mereview beberapa jurnal, yakni jurnal dalam negeri yang berjudul Arsitektur Software Defined Network, mengimplementasi pada small network, yang jurnal luar negeri yang berjudul Hybrid SDN Network, A Survey of Extinct Approaches. Harapan kami dalam mereview jurnal ini adalah untuk dapat lebih mempelajari tentang SDN. Selanjutnya yaitu dasar teori. Yang pertama yaitu jaringan hibrid. Umumnya dalam suatu jaringan komputer yang besar, memiliki beberapa topologi mendasari yang terhubung hingga membentuk topologi hibrid, yang menunjukkan topologi hibrid di mana N device terhubung ke jaringan dengan topologi bus. Kemudian, topologi bus tersebut akan saling terhubung satu dengan yang lainnya melalui controller yang akan dibentuk topologi star, yaitu satu N-device. N-device merupakan perangkat-perangkat yang menjadi pengguna dari jaringan komputer sebagai sumber atau tujuan dari pertukaran data. N-device memiliki berbagai macam istilah seperti node, host, station, dan sebagainya. Contoh dari N-device yaitu PC, server, printer, dan sebagainya. Dalam topologi bus, setiap perangkat jaringan akan terhubung dengan kabel backbone yang akan menghubungkan semua perangkat di dalam jaringan. Setiap perangkat terhubung ke backbone dengan menggunakan peralatan khusus yang dinamakan dropline dan tap. Dropline merupakan kabel yang menghubungkan antara perangkat jaringan dengan backbone, sedangkan tap merupakan penghubung antara kabel dropline dan kabel backbone. Selanjutnya, dalam topologi star, setiap perangkat jaringan terhubung hanya pada satu controller yang terpusat seperti switch, hub, dan access point. Nah, ini untuk gambar 21 merupakan namanya topologi hibrid. Untuk gambar topologi 2, ini namanya topologi bus. Dan yang terakhir, gambar 23 merupakan topologi star.
Terima kasih buat Kak Feni. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, di mana dalam SDN ini terdiri dari beberapa kategori. Ada 2 komponen ya, yaitu yang pertama ada LAN. LAN itu Local Area Network, memiliki cakupan area yang tidak terlalu luas, biasanya hanya sekitar beberapa kilometer. LAN itu umumnya diimplementasikan dalam satu gedung atau antar beberapa gedung yang saling berdekatan, dengan tujuan agar perangkat jaringan yang berada di dalam jaringan dapat saling terhubung dan berbagi sumber daya. Yang kedua itu ada WAN, atau Wide Area Network, menyediakan transmisi data jarak jauh dan cakupannya sangat luas, meliputi suatu pulau, negara, benua, bahkan seluruh dunia. WAN sendiri dapat terbagi lagi menjadi 2 kategori, yaitu point-to-point WAN dan switch WAN. Switch WAN umumnya menghubungkan intermediary device yang terhubung dengan LAN atau WAN lain. Sedangkan point-to-point WAN umumnya adalah layanan jaringan yang disewakan oleh provider agar perangkat jaringan atau LAN dapat terhubung ke internet. Dan ini merupakan contoh gambar switch WAN dan point-to-point WAN. Ini yang atas gambar switch WAN, yang bawah point-to-point WAN. Selanjutnya di dalam SDN juga terdapat desain jaringan, yang dimana terdiri dari beberapa. Yang pertama itu ada reliability, merujuk kepada seberapa sering jaringan mengalami gangguan dan kemampuannya dalam menghadapi gangguan. Reliability dicapai dengan mengimplementasikan redundansi, yaitu menerapkan beberapa link sebagai link cadangan. Yang kedua itu ada scalability, kemudahan dalam mengembangkan jaringan tanpa mempengaruhi kinerja jaringan. Scalability dicapai dengan mengimplementasikan jaringan dengan model hierarchical dan link aggregation, yaitu menggabungkan beberapa link fisik menjadi satu buah link logikal. Selanjutnya itu ada security dan manageability, dapat dicapai dengan menerapkan jaringan model hierarchical. Terus di dalam desain jaringan itu juga ada VLAN, adalah sebuah model jaringan yang tidak terbatas pada keadaan fisik dan pertujuan untuk mengelompokkan beberapa komputer. Dengan kata lain, VLAN adalah sekumpulan user yang terkelompok secara logika. Dengan VLAN, perubahan jaringan dapat dilakukan dengan melakukan konfigurasi pada port sesuai VLAN yang dibutuhkan dan tidak memerlukan jaringan secara fisik. Apa itu SDN? SDN merupakan Software Defined Network, yaitu suatu metode atau paradigma baru yang memisahkan antara control plane dan forwarding plane SDN, berupa arsitektur yang dinamis, mudah dikelola, hemat biaya, dan mudah beradaptasi, sehingga menjadikannya ideal untuk aplikasi saat ini yang membutuhkan bandwidth tinggi dan bersifat dinamis. Pada software SDN ini, Network Administrator atau Network Engineer dapat membentuk lalu lintas jaringan melalui sebuah central console, sehingga tidak perlu mengkonfigurasi masing-masing switch atau perangkat yang terdapat pada topologi. Konsep dasarnya berkaitan erat dengan arsitektur perangkat networking seperti router, paket, switch, LAN switch, dan sebagainya. Secara umum juga dalam perangkat networking terdapat 2 bagian, yaitu ada control plane dan data plane, di mana control plane itu bagian yang berfungsi untuk mengatur logika pada perangkat networking seperti routing tabel, pemetaan jaringan, dan sebagainya. Sedangkan data plane merupakan bagian yang berfungsi untuk meneruskan paket-paket yang masuk ke suatu port pada perangkat networking menuju port keluar dengan berkonsultasi pada control plane. Dan dalam SDN itu ada perbedaan ya, ada jaringan tradisional versus jaringan SDN, di mana perbedaan antara konsep jaringan komputer tradisional dengan konsep jaringan komputer itu ditunjukkan pada struktur control plane. Apa sih struktur control plane? Nah, struktur control plane yaitu jaringan tradisional merupakan struktur yang terdistribusi, yaitu setiap perangkat networking memiliki control plane-nya tersendiri, sehingga dapat membuat keputusan secara otonomi berdasarkan informasi yang dimilikinya. Sedangkan control plane pada jaringan SDN, strukturnya itu tersentralisasi,
di mana perangkat networking hanya memiliki kemampuan terbatas dalam membuat keputusan. Dan untuk membuat keputusan membutuhkan kehadiran controller. Controller itu buat menghubungkan kan ya. Terus selanjutnya tuh gambar sebelah kanan merupakan konsep jaringan SDN menunjukkan pemisahan control plane dari data plane. Sehingga pada perangkat networking hanya terdapat data plane. Ini merupakan contoh gambarnya. Tadi yang di sebelah kanan merupakan konsep jaringan SDN pemisahan control plane. Nah, yang biru itu data plane. Karena ini hitam, jadi nggak kelihatan. Udah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Reddy. Baiklah. Selanjutnya saya akan menjelaskan operasi jaringan SDN dengan OpenFlow. Secara umum, jaringan SDN dengan OpenFlow beroperasi dengan cara yang berbeda dari jaringan tradisional. Jaringan SDN OpenFlow menggunakan konsep flow yang didefinisikan sebagai aliran paket-paket dalam jaringan di mana header-header paketnya memiliki nilai-nilai yang sama. Sebagai contoh, sebuah flow dapat berupa paket-paket dengan alamat asal dan alamat tujuan IP yang sama, atau semua paket dengan identifier VLAN yang sama. Controller yang terletak di control plane adalah otak dari jaringan SDN OpenFlow, di mana semua keputusan tentang jaringan dibuat. Controller menentukan flow-flow yang dapat berada di dalam jaringan. Setiap flow di dalam jaringan harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari controller yang akan menentukan apakah komunikasi tersebut diperbolehkan oleh network police. Jika diperbolehkan, maka controller akan menentukan rute flow dan menambah rute tersebut pada setiap perangkat network yang akan dilalui oleh flow. Selanjutnya, OpenFlow Switch Specification adalah referensi yang awalnya dikembangkan oleh Stanford University dan kemudian dilanjutkan oleh Network Foundation, Open Network Foundation atau ONF. OpenFlow Switch Specification meliputi komponen dan fungsi dasar yang dibutuhkan oleh perangkat network untuk mendukung OpenFlow. OpenFlow Switch berfungsi dengan controller menggunakan OpenFlow Protocol melalui Secure Socket Layer atau SSL. Pada masing-masing switch terdapat serangkaian tabel yang dapat diimplementasikan dengan hardware ataupun firmware. OpenFlow didefinisikan 3 tabel yang terdapat di dalam arsitektur logika OpenFlow Switch, yaitu flow table, group table, dan method table. Flow table berfungsi untuk menentukan paket yang datang masuk ke dalam suatu flow dan kemudian mengambil tindakan terhadap paket tersebut. Ada kemungkinan terdapat beberapa flow table dalam sebuah switch yang akan dioperasikan secara VLAN. Flow table juga dapat mengarahkan flow kepada group table yang akan memicu berbagai macam tindakan terdapat sebuah flow atau lebih. Method table digunakan untuk memicu berbagai macam tindakan yang berkaitan dengan performa pada sebuah flow. Ini merupakan gambar arsitektur logika OpenFlow. Di sini terdapat satu server SDN controller, 2 switch, 1 OpenFlow switch, dan 3 klien. Kesimpulan yang didapat dari jurnal ini adalah dengan menggunakan arsitektur SDN, para pengguna jaringan Small Office Home Office dapat melakukan manajemen terhadap jaringan sehingga memiliki jaringan optimal karena disesuaikan dengan kebutuhan pengguna masing-masing. Pengguna arsitektur SDN juga dapat meningkatkan keamanan dalam jaringan tersebut tanpa harus menggunakan berbagai perangkat keras jaringan lainnya.
sehingga dapat mengurangi biaya yang ditanggung oleh pengguna jaringan small office, home office. Dan pada jaringan SDN Hibrah, dapat disimpulkan bahwa secara fungsional kontrolnya hampir sama seperti sistem SDN murni. Demi pengembangan yang akan datang, diharapkan jaringan ini mampu mencegah berbagai masalah jaringan, seperti DDoS dan serangan-serangan cyber lainnya. Baik, sekian dari hasil presentasi kami. Bila mana ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.